Shalom teman-teman, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di ibadah online Update Sam ya, dengan satu acara yang luar biasa yaitu forum di mana kita bisa mengobrol ya apa yang kita mungkin rasakan sebagai anak muda. Salah satunya hari ini adalah Yes Man, yaitu orang yang selalu berkata iya temanya. Bahasa Indonesia, emang disuruh apa? Ya kayak buat proposal gitu loh. Proposal. Emang deadline-nya kapan? Besok. So aku ada 2 tugas lagi. Tugas lagi apa itu? Tugas poster sama satunya kayak gambar gitu. Oh, Capek. bisa juga? Iya besok semua. Semangat. Thank you. Halo. Oh, ya sekarang nggak sibuk sih. Kenapa? Oh, bantu bikin kesimpulan. Ya, bisa sih. Nggak apa-apa, ya kirim aja. Emang tuh buat kapan? Hah, malam ini? Ya udah sih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa, santai. Oke. Bye. Halo, Yasin. Bantuin buat poster. Oh, berapa? Oh, 2 lembar. Emang buat kapan itu? Hah, besok? 2 lembar? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa. Nggak apa kok, lagi nggak banyak tugas kok, tenang aja. Oke, dadah. Lagi, Lin. Nggak apa-apa, kasihan. Lupa banget loh. Nggak apa-apa. Telur. Oh, Hai Celit. hai. Hai. Telur. Ini nggak bisa nih belanja nih kayaknya mesti. Nih, temenin aku belanja yuk. Belanja bahan-bahan kue sukaanmu. Jam berapa, Ceng? Apa nih enaknya? 1 jam lagi deh, bisa? 1/2 jam. Iya, nggak apa-apa. Oke. Loh, Lin, bukannya tadi kamu ada tugas? Gak apa-apa, tugas. Mbak Ceng, dia pergi sendiri. Gak apa-apa, Lin, kalau tugasmu banyak. Nanti Jangan nggak selesai, gak apa-apa. Udah mau Iya, selesai kok Lin. ini. Daripada nanti tugasmu keteteran. Tadi aku denger loh kamu ngomong-ngomong sama Angel. Telepon mulu kan? Jangan Iya, jadi telepon yes sama man gitu temen. loh, Lin. Hah? Yes, man. Iya, yes man tuh kayak orang yang mau nyenangin orang lain gitu tapi sungkan buat nolak. Jadi kayak takut ngomong enggak gitu kayak kamu. Jadi iya nggak apa-apa gitu terus. Oh, itu disebut yes man. Iya. Nah, mungkin seringkali kita ini merasa kita ini yes man banget gitu ya. Oh, diminta tolongin teman kita nggak bisa nolak. Aduh, besok pada ujian diminta diajak pergi keluarga nggak bisa nolak. Diajak untuk jalan-jalan nggak bisa nolak. Bantu ini, bantu itu dan sebagainya. Kita nggak bisa nolak. Wah, apakah itu baik? Apakah itu buruk kata Alkitab? Kita baca satu ayat dahulu sebagai dasar firman Tuhan. Markus 12 ayat 30 dan 31. Dikatakan di sana, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi teman-teman, sebenarnya Tuhan itu sudah menunjukkan ada hukum pertama, ada hukum kedua, yaitu menunjukkan apa? Prioritas. Yang pertama dalam hidup kita, harusnya yang kita iyain adalah kehendak Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Jadi yang pertama yang kita prioritaskan itu harusnya apa? Hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Ya, jadi kalau kita ketika ditawari dosa, ditawari
pakai narkoba, ditawari nyontek. Jangan jadi yes man. Oh, tambah minta contekan teman kita. Oh yes, saya kasih contekan. Salah. Yang pertama yang kita prioritaskan adalah Tuhan. Ya. Hukum ini menunjukkan ada prioritas. Ya. Yang kedua adalah diri sendiri. Ya. Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita nggak akan bisa ngasihi sesama. Itu sudah pasti. Ya. Kalau kita bisa menerima diri kita, maka kasih itu meluap-luap dari hati kita kepada teman-teman kita. Ya. Jadi yang kedua, kasihlah diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus bisa jaga diri kita, kuasai diri kita. Ya. Harus bisa mengerjakan sesuatu sampai tuntas dan dengan nilai yang terbaik. Gitu ya. Jadi ayo kita jadi yang maksimal. Kata Amsal dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan di sana, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi excellence itu penting dalam hidup kita. Gimana mencapai excellence? Yaitu ketika kita punya prioritas. Nomor satu Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus kita jaga. Waktu saat teduh, itu nggak boleh digeser. Dan hukum-hukum Tuhan, apa yang kalau dosa jangan dilakukan. Diajak umpama ya minum minuman keras, diajak merokok yang merusak tubuh. Nah, merokok kenapa nggak boleh? Padahal karena merusak tubuh bait Allah. Ya, jadi segala sesuatu yang merusak tubuh itu nggak baik. Contoh lain, kalau merokok itu nggak boleh berarti makan banyak nggak boleh kok. Makan sembarangan nggak boleh kok. Betul. Ya, apa yang merusak tubuh kita itu merusak bait Allah. Nah, jadi kalau kita diajak-ajak jangan yes man terus. Kita bahas yes man. Punyailah prioritas. Hal penting dalam hidup kita. Seseorang kalau tidak punya prioritas akan kehabisan waktu. Ya. Akan kehabisan waktu. Rasanya waktu ini habis terus. Lu kok sudah habis waktunya? Lu nggak nututi. Lu belum selesai. Jangan sampai kita menyesal itu di akhir hidup kita. Lu sudah tua, senior, nggak bisa melakukan ini. Wah, sayangnya nggak bisa lakukan itu. Satu kali di sebuah KKR besar, ada pendeta penginjilin teriak di akhir khotbahnya, siapa yang mau melayani Tuhan? Apa yang terjadi? Maju dua orang, satu yang masih umur belasan, 19 tahun, satu yang sudah usia 55 tahun, ya, sudah senior. Lalu tiba-tiba pendeta ini berdoa, nggak ada yang lain? Nggak ada. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, hamba serahkan orang-orang ini, 1,5 orang ini untuk melayani Engkau. Oh, semua kan kaget, kok 1,5? Ketika selesai khotbah, dia diberitahu, ya, ditanya, ya, pendeta ini tanya, ya, dan dia memberitahu jawabannya. Kenapa kok 1,5? Karena kalau masih muda bisa melakukan semuanya. Semuanya bisa melakukan, bisa belajar, bisa mengerti firman. Kalau sudah umur 50 ke atas, untuk belajar firman lagi itu sulit. Untuk pergi naik gunung bisa, sulit, terbatas. Teman-teman jangan sampai kita menyesal ya, karena kita kehabisan waktu. Loh, aku nggak ada waktu untuk melayani. Goisak satu kali pernah ketemu orang yang di rumah sakit, ya, sudah nggak berdaya. Aku ngomong gini dengan lemah, aku pengen melayani Tuhan. Aku pengen melayani Tuhan. Menyesal, kehabisan waktu. Teman-teman, jangan sampai kita kehabisan waktu ya. Karena itu susunlah prioritas dengan benar. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nomor 2, keluarga kita dan diri kita. Ya, keluarga dan diri kita. Nomor 3, baru pelayanan. Ya. Apa artinya kalau pelayanan kita hebat, tapi hubungan dengan keluarga jelek? Ya. Mau berdoa semua yang melayani itu pelayanannya top, tapi di rumah juga jadi anak yang baik, nggak kurang ajar. Ya. Kalau kita top, nah, sekali lagi gue bisa ulangi, ya, ayo kita semua jadi orang yang melayani dengan luar biasa, pelayanan yang top, tapi jadi anak yang ya, yang
hormat sama orang tua, yang mengasihi orang tua. Ya. Prioritasnya itu Tuhan, orang tua, keluarga, diri sendiri, dan baru pelayanan, baru orang lain. Melayani itu kan untuk orang lain, untuk teman gitu ya. Jangan sampai kita hebat, pelayanannya luar biasa, tapi sekolahnya hancur, nggak naik. Malu Tuhan. Kok arek pelayanan ini loh, nggak naik kelas. Ya. Kau berdoa kalian hebat di pelayanan, kalian sungguh-sungguh. Terutama yang pertama kita jaga rohani. Jangan sampai juga ya pelayanannya hebat luar biasa, tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan tidak mengenal kita, Matius 7. Jangan sampai. Karena itu prioritaslah yang benar. Nomor 1 Tuhan. Kejar Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau perlu tolak ya pergi-pergi yang nggak jelas. Kejar Tuhan. Ya. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Ya. Kalau kita ini suka berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan dituntun Tuhan menuju masa depan yang cerah penuh pengharapan. Apa yang harus kita ambil keputusan? Kita harus menikah dengan siapa, bekerja apa, sekolah di mana. Sampaikan sama Tuhan. Mungkin pengen sekolah di luar negeri. Sampaikan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lebih dari bangun hubungan dengan manusia. Lebih dari membangun hubungan dengan manusia. Teman-teman, manusia itu bisa meninggalkan kita. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita, di gunung paling tinggi, di lembah paling dalam, di dalam negeri maupun luar negeri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat jaya maupun susah, Tuhan ada bersama kita. Karena itu bangun hubungan nomor 1 sama Tuhan, pemilik hidup ini, pemilik semesta. Kalau Tuhan tolong kamu, Tuhan angkat kamu, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu bangun hubungan dengan manusia lebih daripada Tuhan, kamu pentingkan manusia, bahkan dirimu sendiri mungkin lebih daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada satu orang pun bisa membukanya ya. Kalau Tuhan yang membuat kamu tidak naik, ditahan sama Tuhan, nggak ada satu orang pun bisa ngasih kamu promosi. Karena itu ingat baik-baik, ingat prioritas. Jangan jadi yes man sembarangan. Ya, jadilah orang yang punya prioritas. Yang pertama adalah Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, keluarga dan diri sendiri. Ya, kasih keluargamu, doakan keluargamu. Kasih waktu untuk keluarga, penting. Kasih waktu untuk diri sendiri berkembang. Mungkin tadi yang cerita ya di drama tadi ada yang nggak enak sama temannya, kasihan sama temannya. Nomor 1 kalau harus dikasihani bukan temanmu, nomor 1 adalah dirimu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu harus kamu kejar. Yang kedua, keluargamu itu lebih harus kamu cintai, bantu mereka. Ya. Waktu yang baik berkualitas untuk keluargamu. Jangan sampai menyesal ya. Goisak itu paling sedih kalau ketemu dia biasa, anak muda, papanya meninggal. Wah, papanya meninggal, dia step ya. Step itu kejat-kejat ya. Kejat-kejat dibawanya peti mati. Wah, nangis. Percuma. Orang yang nggak punya prioritas akan kehabisan waktu. Kehabisan waktu untuk mengasihi orang tua, untuk menyenangkan orang tua. Jadi teman-teman, bahwa kita harus punya prioritas yang benar. Sekali lagi gue bisa ulangi, yaitu nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan, pemilik hidup. Yang kedua, keluarga kita. Ya. Lalu diri kita sendiri, angkat, buat diri kita berkualitas. Ya. Mungkin bermain musik, mungkin sekolah yang baik. Ya. Baru melayani sesama, yaitu baik dalam pelayanan, teman kita, ya, kita bantu teman kita, bantu orang lain. Itu setelah tadi prioritas itu, maka kita akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersama anak-anak mudamu. Mereka sangat mengasihi Engkau. Hari ini kami boleh membahas mengenai prioritas. Bila Tuhan menjadi pribadi yang pertama yang kami senangkan,
Juga kami boleh jadi berkat buat keluarga kami boleh membangun diri kami, karir kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Ajar semua anak-anak mudamu mengerti kehendak-Mu, tidak kehilangan arah, kena arus dunia, tapi kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Covid ini segera berlalu dalam nama Yesus. Berkati Gereja Muara Saron, dari pemimpin, gembala, juga semua anak-anak muda, pelayanan anak muda Tuhan berkati. Juga forum ini diberkati Tuhan, semua yang sudah berusaha Tuhan berkati. Tuhan sertai juga semua komsel-komsel yang ada. Juga Tuhan Engkau berkati sehingga boleh bertumbuh secara kualitas, dan kami semua boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya, baik secara online maupun offline, onsite. Tuhan berkati, boleh segera kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa, dan saatnya kami akan terima berkat daripada Tuhan. Terima berkat dan penyertaan daripada Allah Bapa, Putra yang Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau pada masa mudamu. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat di sekolahmu, bagi teman-temanmu, dan oleh hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau hadir.